surga. Selamat pagi Bapak Ibu, peserta seminar dan pemeriksaan USG pada hari ini. Dengan adanya pemeriksaan dan seminar ini, jadi kita semakin lebih dini mengetahui penyakit ini sebelum menjadi stadium lanjut. Selamat Hari Kanker Sedunia yang tepat jatuh pada hari ini, 4 Februari. Terima kasih kepada komunitas Laping yang telah bersedia kerjasama membantu kita. Seminar ini menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran. Sekali lagi selamat mengikuti seminar. Semoga hati, budi, dan pikiran kita terbuka untuk menambah pengetahuan, meningkatkan kesadaran, dan edukasi mengenai kanker. Terima kasih. Tapi biasanya dipanggil Krisari. Saya bersama teman saya, Asri Prameswari. Jadi hari ini ada 2 kegiatan dari Laping, edukasi bersihin kanker payudara, dan yang di atas ada USG gratis. Masih juga kepada Mbak Deni dan timnya, Ketua Panitia ya Ibu Fani ya, terima kasih. Kami berdua adalah penyintas kanker payudara. Laping adalah yayasan nirlaba. Yang ada di Laping adalah hampir semuanya itu penyintas kanker payudara. Tapi ada juga pasien-pasien yang masih melakukan pengobatan. Belum saya kena kanker, saya kena autoimun. Disitu saya marah, aduh Tuhan, kenapa sih? Kenapa harus saya? Kita nggak boleh nawar-nawar ya sama dokter, karena dokter pasti lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan ternyata memang benar ya, terbukti bahwa tindakan dokter atau anjuran dokter itu memang harus saya lakukan seperti itu gitu ya. Puji Tuhan lagi saya dikuatkan oleh Tuhan. Pada saat saya kemoterapi, saya baik-baik saja, tidak mual, tidak muntah, bahkan saya gemuk karena makannya banyak. Saya kenal dengan Romo Kris itu dari sejak saya SMA. Beliau adalah pendamping saya waktu di Persib. Jadi waktu saya terdiagnosis kanker payudara, saya langsung kontak Romo Kris, terus saya dikasih perminyakan suci. Waktu itu juga mendapatkan mujizat, saya benar-benar pasrah dan saya yakin bahwa Tuhan pasti akan menyertai saya, dan itu tergenapi gitu ya. Sampai detik ini akhirnya saya bisa tetap sehat dan hidup, ya bisa dibilang bahagia juga. Ya, nama saya Asri Prameswari. Saya biasanya dipanggil Aci. Dulu tuh saya selalu merasa saya tuh sehat. Nggak mungkin lah saya sakit. Ya, orang saya olahraga, makan juga lumayan dijaga lah, meskipun Indomie sama jambut sering lah. Sadari boro-boro, tahu juga enggak. Kejadian itu saya lagi habis mandi tuh, jadi kan andukan. Kok tiba-tiba saya merasa ada benjolan di payudara kanan saya. Benjolannya keras, berigi. Mulai takut sekali sih. Waktu itu kayaknya udah bayanginnya udah jelek-jelek banget. Bahkan saya datang ke Singapura untuk make sure emang benar nggak sih itu ciri-cirinya sama banget seperti kanker payudara, dan semuanya bilang sama. Jadi saya waktu itu diminta untuk kemoterapi sampai 18 kali. Itu rasanya dunia udah mau runtuh ya. Itu saya tuh pertama di bayangan saya tuh udah di film-film. Kalau kemoterapi itu udah pasti bener-bener seperti yang saya lihat di film, dan sebagai perempuan takut banget sih kehilangan rambut. Saya bayanginnya saya bakal botak, dan akhirnya saya botak. Seminggu pertama saya mual, nanti minggu kedua ketiga ya udah apa. Bahkan saya masih kerja. Pas kemo tuh saya seminggu di rumah, setelah itu saya balik ke kantor sih, saya kerja lagi gitu. Sempat tuh yang nggak mau lagi ya, nggak mau lagi semua treatment itu gitu. Tapi masa sih kita pasrah gitu terus nggak melakukan apa-apa
dan saya sangat terbantu ketika saya terkena kedua kali itu saya kena lofting. Ya udah sehat, udah beraktivitas seperti normal. Ada juga yang nggak kena cuma sekali, cuma semangatnya itu luar biasa sih. Terus mencoba makan lebih sehat dan tadi pertimbangan kalau Mbak Ali bilang mengelola stres, saya memang masih kerja, saya berusaha banget untuk selalu mengelola stres, intinya pikir positif terus ya. Saya bersyukur karena saya tahunya itu sekarang. Saya di tahun 2022 saya terinfeksi pertama tumor sih. Jadi tiba-tiba kok ada tumor, saya ditemukan tumor 10 cm di payudara kanan. 10 cm itu benar kata ibu, kalau misalnya udah merasa sakit, itu bersyukurlah dikasih sakit. Ya kue itu kan tetap, oh kamu udah merasa sakit, gede banget loh begitu yang menurutnya. Cowok dong, saya sekali cewek ya. Ternyata pas di biopsi hasilnya apa? Jinak lagi. Nah, kejadiannya adalah pas saya diangkat tumornya, ternyata hasil patologi saya itu udah ada kanker. Kanker sebesar apa? Sebesar payudara saya. Kalau kamu mau pertahanin, dia waktu itu bilang gitu, kalau kamu mau pertahanin, boleh. Tapi kamu harus ingat, pada saat kamu mempertahankan, yang rugi adalah kamu. Mengakui dua hal, gitu. Pertama, yang kamu harus pikiran positif, jangan sedih. Kamu masih punya Tuhan, ngapain kamu nyerah, gitu. Yang kedua, benar, jangan cintai lemakku, itu benar banget. Tidak boleh sampai terlalu. Cukup jelas, Mbak? Pertanyaan lain? Pertanyaan yang kedua untuk lelaki. Untuk lelaki apakah sama? Sama. Tadi udah dibaca Oke, untuk yang kedua. Ini biasanya berkenaan dengan hormon. Kanker itu adalah yang pertama dari laki-laki adalah prostat, yang kedua adalah ovarium. Kanker saya ini genetik atau bukan? Puji Tuhan hasilnya negatif. Jadi memang saya kena kankernya itu bukan dari genetik tapi mungkin dari pola hidup. Terus biar gak muncul lagi atau bisa hilang Saya mau nanya, apakah benar kalau ibu yang masih menggunakan KB hormonal itu berpotensi untuk kanker? Itu bisa menjadi pemicu kanker payudara. Saya juga surprise karena ternyata angka kematian breast cancer itu jadi nomor 1. Yang saya mau tanyakan, bagaimana membedakan itu benjolan memang benjolan menuju kanker payudara dan bagaimana membedakan kalau itu adalah lemak? Jadi memang kadang-kadang benjolan juga ada karena hormon dan nanti itu timbul gitu ya. Dilanjutkan sadarinya kalau misalnya benjolannya menunjukkan ciri-ciri seperti yang tadi sudah disampaikan dan benjolan itu tidak hilang setelah selesai proses menstruasi dan seterusnya masih tidak hilang, tolong diperiksakan ke dokter. Baik, terima kasih yang